Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Afifah dengan NIM 2301010709196. Dan di sini kita akan membahas tentang perkawinan Banjar. Nah, perkawinan dalam budaya Banjar, masyarakat Banjar dipandang sebagai perbuatan suci dan kewajiban sosial religius yang menyempurnakan keimanan seseorang sesuai dengan ajaran Islam. Selain penyatuan dua individu, perkawinan juga merupakan ikatan dua keluarga besar yang dijalankan dengan tata nilai kesopanan, kekeluargaan, dan religiulitas. Nah, kemudian untuk tahapan perkawinan Banjar itu dimulai dengan Basa Suluh, yakni tahapan pencarian informasi tentang calon pasangan yang meliputi latar belakang keluarga, akhlak, dan status calon. Tujuannya agar perkawinan berlangsung atas dasar kecocokan dan kehati-hatian. Kemudian yang kedua ada tahapan resmi melamar atau badatang atau bapak payuan atau bapak paraan, yakni pihak laki-laki datang membawa buah tangan untuk melamar secara resmi. Dalam pertemuan ini dibicarakan juga seperti jujuran atau mas kawin, kemudian palangkahan atau uang yang digunakan kepada kakak yang akan dilangkahi, kemudian pengiring atau patalian, yakni sebuah seserahan berupa pakaian atau perlengkapan rumah tangga. Dan tahap ini menandai pertunangan resmi kedua calon. Kemudian kegiatan setelah lamaran, yakni dilaksanakan penyerahan jujuran dan patalian melalui prosesi simbolik dengan hiasan talam bunga rampai, baras kuning, dan rempah. Semua melambangkan kesucian, kesuburan, dan harapan rezeki. Kemudian acara ditutup dengan doa dan makan bersama. Lalu dilakukanlah akad nikah, yakni ini menjadi inti perkawinan secara agama dan hukum Islam. Waktunya pun fleksibel sesuai dengan kesepakatan keluarga dan penghulu. Selanjutnya ada aruh atau bepesta. Nah, setelah akad nikah, masyarakat Banjar mengadakan aruh, yakni puncak pesta pernikahan adat yang menjadi simbol kebahagiaan dan kebersamaan keluarga besar. Acara aruh tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi dan pengumuman resmi kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri. Pesta adat Banjar yang melambangkan kebersamaan sosial, persiapan dilakukan gotong royong, kemudian dilakukan pula persiapan spiritual dan simbolik. Sehari sebelum pesta diadakan, selamatan dan upacara batimung atau mandi uap tradisional bagi calon pengantin. Kemudian upacara batimung dilakukan dengan merebus rempah-rempah hingga mendidih, lalu calon pengantin duduk di atas bangku kecil di depan panci rebusan tersebut dan diselimuti hingga leher agar tubuhnya mengeluarkan banyak peluh. Tujuannya adalah agar tubuh pengantin menjadi segar, bersih, dan harum serta secara simbolik membersihkan diri lahir batin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain batimung, pengantin juga menjalani manggangan gadang, yaitu acara berselamatan dengan menghidangkan sayur batang pisang. Makanan ini diyakini dapat menenangkan hati dan membuat pengantin lebih sabar. Kadang pula pengantin diberi minum banyu tawar atau air yang telah didoakan agar tenang dan menghadapi hari-hari pernikahan. Kemudian pada malam sebelum pesta dilakukan juga mamajang atau baga gantung, yakni menghiasi ruang pesta dan kamar pengantin. Di daerah Martapura, kegiatan ini meliputi mempersiapkan kursi dan pelaminan pengantin yang akan digunakan saat acara bersanding. Ketika memajang selesai, seluruh persiapan dianggap lengkap dan tinggal pelaksanaan aruh pada hari berikutnya. Kemudian kegiatan sesudah pesta. Setelah akad dan aruh, terdapat kegiatan adat lanjutan, bajajagaan dan basa sarangan. Kedua mempelai tidak meninggalkan rumah selama 3 hari, kemudian menerima tamu dan sahabat dalam suasana penuh keakraban dan hiburan. Dengan adanya hiburan seperti madihin, lamut, mamanda, kadang juga diisi tadarusan. Kemudian ada sebuah kegiatan pengantin sujud, yakni kunjungan ke kerabat pihak istri untuk silaturahmi dan menerima pasujudan atau hadiah simbol restu. Dan juga pengantin bamalam dan bailangan, sebuah kunjungan balasan ke pihak suami disertai dengan pesta kecil atau papajangan dan pemberian hadiah rumah tangga sebagai simbol dukungan keluarga. Nah, kemudian dalam tradisi masyarakat Banjar, setelah prosesi perkawinan selesai termasuk basuh suluh, malamar, akad nikah, dan aruh atau pesta, pasangan pengantin baru biasanya tinggal di rumah orang tua istri terlebih dahulu. Hal ini disebut dengan manggiring di rumah bini.
dan berlangsung hingga pasangan tersebut mampu berdiri secara ekonomi dan membangun rumah sendiri. Namun, ada pula kondisi tertentu di mana pasangan menetap di rumah pihak suami. Hal ini biasanya terjadi jika istri itu merupakan anak tiri. Kemudian bisa juga orang tua istri telah bercerai atau tidak memiliki rumah. Kemudian suami memiliki pekerjaan tetap di daerah orang tuanya. Nah, meskipun demikian, pandangan umum masyarakat Banjar tetap menegaskan bahwa istri harus mengiringi laki atau mengikuti suami sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga. Jadi, meskipun secara praktik awal pasangan bisa tinggal di pihak istri, pada akhirnya mereka akan membentuk rumah tangga sendiri sesuai kemampuan mereka atau berpisah rumah sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kemudian proses terbentuknya rumah tangga. Tahapan pembentukan rumah tangga dalam budaya Banjar berlangsung secara bertahap. Yang pertama, tahap awal terlebih dahulu. Setelah menikah, pasangan tinggal di rumah orang tua istri dan masih bergabung dalam kehidupan rumah tangga induk. Namun, mereka mulai bekerja dan mengelola penghasilan sendiri, meskipun makan pun masih bersama keluarga besar. Kemudian ada tahap yang kedua, yakni tahap balain atau berpisah urusan dapur. Nah, ketika ekonomi mereka mulai stabil, pasangan mulai membeli bahan makanan sendiri dan memasaknya secara terpisah. Meskipun masih menggunakan dapur yang sama, simbol balain biasanya adalah munculnya dua tudung saji atau muncul dua tatudung di dalam satu rumah, yakni satu untuk orang tua dan satu untuk keluarga baru. Kemudian ada tahap badiri sandiri. Nah, setelah cukup mandiri, pasangan muda mulai membangun dan menyewa rumah sendiri. Biasanya, orang tua masih membantu dengan memberikan alat rumah tangga atau bahan bangunan. Dengan memiliki rumah sendiri, maka terbentuklah keluarga batih atau umbun yang mandiri. Kemudian ini menjadi satuan sosial terkecil dalam masyarakat Banjar yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anaknya. Nah, tentunya dalam acara perkawinan tadi ada urusan dari aspek ekonomi, yakni yang pertama ada jujuran. Ini uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan mirip dengan mahar tetapi berfungsi juga sebagai modal awal rumah tangga. Kemudian ada palangkahan atau kompensasi bagi kakak perempuan yang belum menikah karena adiknya menikah terlebih dahulu. Kemudian ada pangiring atau patalian, hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa pakaian, kosmetik, atau perlengkapan rumah tangga. Dan juga ada ongkos pesta atau aruh. Ini akan ditanggung oleh kedua belah pihak dengan dukungan keluarga dan tetangga. Setelah menikah, pasangan mulai membentuk harta perkawinan atau barang papan tangan, yaitu harta yang dihasilkan selama pernikahan, baik oleh suami ataupun istri ataupun keduanya. Dan apabila terjadi perceraian, harta papan tangan ini akan dibagi dua. Nah, dari pembahasan perkawinan tentang adat budaya Banjar tadi, maka menurut saya Islam mengakomodasi budaya Banjar lokal masyarakat sejauh tidak bertentangan dengan ajaran tauhid dan syariat. Nah, seperti tahapan basuh suluh tadi, kemudian ada melamar, ada juga aruh atau pesta, itu dilakukan, tetapi seluruh proses utamanya disertai dengan nilai Islami seperti doa bersama, akad nikah, kemudian hal tersebut juga sejalan dengan syariat Islam bagaimana akad nikahnya dan juga bersalamatan. Dan kemudian contohnya lagi seperti adat jujuran dan patalian. Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan Islam karena tidak bersifat memaksa dan dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan, bukan jual beli perempuan. Nah, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menolak adat Banjar dan melainkan mengakomodasinya selama sejalan dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam. Demikian dari saya Ismi Afifah, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.